Berada di Surabaya, tepatnya di depan Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Dan di depannya ada Kemenak Surabaya, dan disinilah diadakan Muswil atau Musyawarah Wilayah Ikatan Penyuluh Agama Provinsi Jawa Timur atau IFARI Rabu tanggal 8 bulan 11 di Aulakan Kemenak Kota Surabaya. Dan tentu ini adalah merupakan hal yang sangat baik sekali. Muswil ini sebenarnya digagas oleh bidang PNAS Jawa Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur dan kelompok kerja penyuluh Pokjaluh yang dihadiri oleh Kepala Bagian Tata Usaha Bapak Santoso, Kepala Bidang PNAS Jawa, ada Mufi Imron Rosadi ya, Bapak Mufi Imron Rosadi, serta Kepala Kemenak Kota Surabaya Bapak Supardi. Dan penandatanganan daftar hadir dulu, kemudian ini di dalam musyawarah wilayah Ikatan Penyuluh Agama Islam Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur, Harmoni Penyuluh Agama Jawa Timur untuk Indonesia Damai. Jadi berindak lanjuti Permen Pan RB nomor 9 tahun 2021 pasal 54 dan Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023 pada pasal 50 ayat 1, jabatan fungsional penyuluh agama wajib memiliki satu organisasi profesi. Ya, setiap penyuluh agama wajib menjadi anggota organisasi profesi jabatan fungsional penyuluh agama. Dan yang ketiga, pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional penyuluh agama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 difasilitasi oleh instansi pembina. Nah, luar biasa. Dan telah dibentuk serta dilantiknya pengurus pusat organisasi profesi jabatan fungsional penyuluh agama yang diberi nama Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia atau IPARI pada tanggal 26 Mei 2023 di Jakarta. Ini teman-teman dari 38 Kapko ya, kabupaten kota. Oleh karena itu ya diminta kepada saudara untuk satu, memfasilitasi pembentukan organisasi ini, meminta Kepala Kantor Kementerian Agama Kapko di lingkungan kerja saudara untuk berkenan memfasilitasi pembentukan organisasi profesi tersebut di tingkat Kapko dan melibatkan seluruh penyuluh agama lintas agama PNS, P3K dan non-PNS yang ada di wilayah atau daerah kabupaten masing-masing. Memastikan pembentukan di wilayah dan daerah paling lambat tanggal berapa? 30 Oktober 2023. Teknis pemilihan pengurus sebagaimana dalam ADART IPARI terlampir dan melaporkan keberadaan atau hasil pembentukan kepada pimpinan instansi pembina masing-masing serta ketua umum pengurus pusat IPARI. Ya, itu memang seperti itu. Dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangganya juga sudah ada nama, waktu, tempat, dan kedudukan, asas tujuan. Ini foto-foto dulu masing-masing daerah ya, Sebesuki, Setuban, Seblitar, ya, Sejombang. Nah, misalnya seperti itu. Dan sudah berfoto ini SCOC ya, Masya Allah, mantap banget ya. Sudah berpose, berfoto, berdokumentasi, mengambil dokumentasi maksudnya, dan luar biasa banget. Nanti one by one per wilayah daerah maksudnya. Sudah dimulai acaranya, namun karena suaranya kecil kayaknya ya. IPARI itu berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi IPARI itu bertujuan membina dan mengembangkan kompetensi penyuluh agama yang profesional dan berintegritas, menjalin persatuan dan kesatuan penyuluh agama, menampung, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi penyuluh agama, memberikan perlindungan profesi dan advokasi atau konsultasi hukum, membangun kerjasama sinergitas dengan instansi pembina dan instansi terkait lainnya, seperti itu ya. Itu apa tujuan IPARI. Tugasnya apa? Menyusun kode etik dan kode perilaku profesi penyuluh agama, memberikan advokasi atau konsultasi ya, memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode
perilaku, menyampaikan aspirasi penyuluh agama kepada instansi pembina. Ya. Menyelenggarakan fungsi yang informatif, koordinatif, aspiratif, edukatif, konsultatif, dan advokatif, administratif, dan pemberdayaan sosial keagamaan dan pembangunan tentunya. Untuk sifat IPARI yaitu egaliter, fungsional, partisipatif, dan kreatif. Untuk keanggotaannya itu seluruh penyuluh agama wajib menjadi anggota IPARI. Dari semua agama, ya ada Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, Buddha, Hindu, ya. Dan anggota IPARI itu terdiri dari anggota biasa, yang ini anggota luar biasa, dan anggota kehormatan. Pokok-pokok penjelasan tentang keanggotaan dijelaskan lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga, seperti itu. Ya, ini nanti kita adakan musyawarah secara sesuai dengan ADART ini, ya. Kepengurusan IPARI pada tingkat pusat disebut pengurus pusat disingkat PP, kepengurusan IPARI tingkat provinsi disebut pengurus wilayah disingkat PW, kepengurusan IPARI pada tingkat kabupaten atau kota disebut pengurus daerah disingkat PD. Nah, seperti itu ya. Nanti kita akan membentuk majelis kehormatan etik, ketua umum, ketua-ketua minimal 3 ketua, sekretaris umum, sekretaris minimal 3 sekretaris. Nah, ini dijelaskan oleh panitia SC, ya. Dan ada sekretaris umum, sekretaris minimal 3 sekretaris, bendahara umum, bendahara minimal 3 bendahara. Untuk departemennya ada departemen organisasi, departemen hubungan lintas sektoral dan informasi publik, departemen pengembangan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, departemen disiplin dan etika profesi. Jadi, sangat lengkap sekali, ya. Ada juga departemen hukum dan advokasi, departemen pengembangan profesi dan penilaian kinerja, departemen hubungan luar negeri, dan departemen moderasi beragama. Seperti itu. Namun ya disesuaikan dengan kebutuhan, seperti itu. Dan ketua umum IPARI ya, hari ini ya, itu dipilih oleh musyawarah nasional. Ya, kalau yang IPARI wilayah, ya, pengurus wilayah ini ya dipilih oleh musyawarah wilayah untuk 1 periode dan dapat dipilih kembali sebanyak-banyaknya 2 periode. Ini tahun 2024 hingga 2007 insya Allah, ya. Luar biasa. Dan pengurus pusat bertanggung jawab kepada musyawarah nasional atas seluruh jalannya organisasi serta berkewajiban untuk mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kode etik dan kode perilaku penyuluh agama serta semua kebutuhan musyawarah nasional lainnya. Oke, seperti itu. Dan di musyawarah wilayah ini ya, mantap banget. Ini banyak yang mengikuti ya. Muswil ini dihadiri oleh sekitar 65 penyuluh agama dari berbagai unsur. Unsur itu apa aja? Pokjalu Agama Islam, Gapkot seprovinsi Jawa Timur, Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Provinsi Jawa Timur. Hikmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya, Indonesia Jaya. Cipta tidak kita suarakan. Begitu saudara. Sedangkan hari ini tadi Mr. Ali pertama kali masuk tadi sudah membacakan harmoni penyuluh agama untuk Indonesia yang damai. Sangat cocok ya menjadi head mind kegiatan ini, berjalan secara damai, saling menghormati, saling menghargai, seperti itu ya. Mudah-mudahan segera menghasilkan rumusan program kegiatan IPARI Provinsi Jawa Timur ya. Nanti siapakah yang akan menjadi ketua periode 2023-2007 seperti itu.
Mantap banget ya. Dan buat Anda bisa subscribe dulu. Bisa subscribe dulu ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang untuk quorum musyawarah dan rapat-rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh minimal 2/3 peserta musyawarah, dan ini sudah 65 orang yang sangat memenuhi quorum musyawarah. Pengambilan keputusan dalam musyawarah dan rapat-rapat pada azaznya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, dan apabila pengambilan keputusan dalam musyawarah atau rapat-rapat tidak dapat tercapai mufakat, maka keputusan diambil melalui apa? Pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak. Dan pengambilan keputusan dalam musyawarah dan rapat-rapat diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 atau 50% ditambah 1 orang dari jumlah unsur utusan yang hadir, seperti itu. Nah, ini kan ada beberapa daerah di Jawa Timur ini. Pengurus wilayah IPARI itu dimungkinkan untuk dibentuk apabila beranggotakan sekurang-kurangnya 3 daerah. Dan IPARI wilayah beranggotakan penyuluh agama yang berkedudukan di Satuan Wilayah Kerja Provinsi. Pengurus daerah IPARI dimungkinkan untuk dibentuk apabila beranggotakan sekurang-kurangnya 5 orang anggota biasa. IPARI daerah beranggotakan penyuluh agama yang berkedudukan di suatu wilayah kerja KAPKO, kabupaten kota, seperti itu. Selanjutnya untuk anggaran rumah tangganya juga ada, ya. Ada anggota biasa yaitu para penyuluh agama Indonesia, anggota luar biasa itu ada juga pejabat struktural atau fungsional keagamaan lainnya, dan di lingkungan Kementerian Agama yang berkaitan dengan tupoksi dan pengembangan karir penyuluh agama. Anggota kehormatan adalah mereka yang diusulkan oleh pengurus, diangkat dan ditetapkan dalam musyawarah nasional. Seperti itu. Untuk hak anggota juga ada. Anggota biasa berhak menjadi pengurus dan majelis kehormatan etik. Anggota biasa berhak mendapatkan advokasi. Anggota biasa berhak mengajukan saran dan usul. Anggota luar biasa dan anggota kehormatan berhak menjadi majelis kehormatan etik. Anggota luar biasa dan anggota kehormatan dapat memberikan usul, saran, dan nasihat. Seperti itu. Oke, kita ikuti acara selanjutnya. Ini Bapak Kepala Kemenak Surabaya sudah berdiri dan memberikan sambutan yang sangat luar biasa. Baik, dan senantiasa berikan kepada Allah. Terima kasih. Allahumma fiqh lahu bitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan disampaikan oleh Bapak Kabid Penerangan Agama Islam pada kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur kepada Bapak Dr. Mufi Imron Rosadi. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini dihadiri oleh punya kekuatan penyuluh yang luar biasa, dan tetapi kelemahannya adalah anggaran ini belum didukung anggaran yang kuat. Maka kemarin kami minta dukungan bagaimana
kegiatan lintas sektoral yang membutuhkan kinerja pemilu. Kita punya SDM tetapi anggaran masih terbatas. Alhamdulillah kemarin sudah direspon oleh Kesepakatan Ormas bahwa kegiatan Kesepakatan Ormas sudah mulai disondingkan dengan kita. Saya punya anggaran Pak Uni, tetapi saya butuh kinerja dari pemilu untuk bergabung dengan kita. Ini sudah banyak kegiatan yang sudah direspon, sementara masih di sekitar Surabaya. Kemarin sudah saya sampaikan ke Kesepakatan Ormas bahwa Bapak barangkali kegiatan ini bisa disebar di seluruh Jawa Timur. Mudah-mudahan nanti tahun depan sudah bisa meningkat kerjasama seperti itu. Independen pemilihan ketua IPARI atau muswil pada hari ini dilaksanakan. Tadi saya pantau ada serangan fajar pagi tadi. Sudah memenuhi amplop nanti merujuk ke salah satu. Kalau memang nanti harus angket seperti apa, kalau ini cukup suara aklamasi ya, monggo silakan yang terbaik bagaimana. Yang jelas kita harapan kami panjenengan perwakilan dari setiap provinsi Jawa Timur, harapannya solid, kemudian nanti bisa bergerak suatu waktu memang dibutuhkan dalam menyatukan umat ini lebih mudah. Karena memang kita ini beragam suku etnis dan agama, harapan kita tetap menyatu dalam satu geng-geng NKRI. Jadi beringat kemarin saya kenal sama Dinas Ketintan itu tempat berkumpulnya para pembimas. Jadi pembimas kalau mau ngopinya di rumah saya. Nah itu harapan kami juga seperti itu. Jadi dulu ini IPARI adalah bagian ikatan yang mengikatkan lintas agama. Boleh berbeda agama, boleh berbeda suku, boleh berbeda kulit. Saya selalu makan sama ibu ini seperti sahabat juga ini. Ya. Musyawarah Wilayah Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur yang akan disampaikan oleh Bapak Kabagdinu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur kepada Bapak Dr. Haji Santoso SAG MPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati Kepala Bidang Penais, beliau yang sama-sama kita muliakan, Kandidat Dr. Haji Mufi Imran, Magister Ekonomi Islam. Beliau ini saking pinginnya ketemu dengan nih, lari-lari dari Jambi, pesawat kayaknya juga sulit, sehingga makan yang penuh dengan kebahagiaan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih mendapatkan nikmat sehat dan mendapatkan kesempatan untuk bersilaturahmi, untuk berkumpul khususnya pada hari ini dalam rangka musyawarah wilayah IPARI atau Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur. Tadi disampaikan ada beberapa yang sudah punya pengurus yang sudah selesai, mungkin juga sudah dikukuhkan atau IPARI itu harus. Dan semua penyuluh wajib menjadi anggota. Kami sebagai organisasi pembina maka punya kewajiban juga untuk memfasilitasi, membantu pelaksanaan ini. Jadi ini kira-kira amanah yang akan dilaksanakan di hari ini. Maka saya bersyukur tadi Pak Kadin juga menyampaikan musyawarah ini adalah cermin, diskusi kita ini adalah contoh
nanti pada pemilu yang akan datang. IPARI ini memang untuk fungsi advokasi untuk melindungi anggotanya, maka juga punya tugas mulia, yaitu melaksanakan penyuluhan dan ikut menyampaikan program-program pemerintah, mensukseskan program-program pemerintah. Itu tujuan utamanya, bukan sebaliknya ada penyuluh agama tapi justru ngompori, jadi kompor, provokator. Itu salah. Sehingga kalau agak tegas baik dari pusat maupun dari kanwil, nanti begitu ada yang melakukan hal yang seperti itu, mohon dimaklumi dan itu disampaikan. Mungkin penyuluh kita itu belum paham. Pak, ini kesempatan saya jadi penyuluh, bisa mengumpulkan massa, nanti tak provokasi, nanti biar milih si A si B, tidak boleh. Justru kita ini program pemerintah itu harus disukseskan. Ini bisa berkolaborasi dengan pihak manapun, dengan instansi manapun. Maka ke depan kalau IPARI ini miskin, berarti pengurusnya yang tidak kreatif. Pertanian itu satu kecamatan paling ada 1, 2 itu sulit. Tapi penyuluh kita ini yang non PNS saja per kecamatan ada berapa, Pak? 8. Itu lebih uang kita sebenarnya. Dan kita bebas. Artinya ada 8 bidang kompetensi nanti yang bisa disampaikan kepada masyarakat, dan itu memang sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan juga pemerintah. Maka sekali lagi saya optimis, saya yakin IPARI ke depan menjadi lebih baik dan akan mandiri. Jangan lupa tadi harus pintar berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait, dengan pemerintah daerah, utamanya dengan pembina, dan hal ini Kementerian Agama. IPARI Jawa Timur menjadi contoh IPARI provinsi-provinsi yang lain. Mari kita bersama-sama mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dengan demikian maka Musyawarah Wilayah Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu taufiq billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memimpin doa dengan agama Islam dan teman-teman yang lain bisa menyesuaikan sesuai keyakinan yang masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan rahmat dan ridho-Mu kami akan menyelenggarakan musyawarah wilayah Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur. Mudahkanlah urusan kami, turunkanlah rahmat dan ridho-Mu ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir kulla asir. Allahumma yassir fa innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma walli 'alaina khiyarana wa la tuwalli 'alaina syirarana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Izinkan kami berdoa secara Katolik.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tuhan kami bersyukur kepadamu karena Engkau pada pagi hari ini mempersatukan dan mempertemukan kami sebagai saudara di dalam ikatan penyuluh agama Republik Indonesia yang sebentar lagi akan dibentuk di Provinsi Jawa Timur ini. Semoga kehadiran kami di tempat ini membawa sukacita, membawa perdamaian, dan jadikanlah kami semua yang nanti menjadi pengurus sungguh-sungguh membawa harmoni di tempat kami berada, di tempat kami bertugas, sehingga Indonesia yang kami cintai dari hari ke hari semakin merasakan damai karena kehadiran kami. Jauhkanlah kami ya Tuhan dari sikap iri hati, sikap dendam, permusuhan yang akan membuat rumah besar kami yang kami cintai ini tidak nyaman lagi kami huni. Tetapi jadikanlah kami pembawa terang di dalam kegelapan. Jadikanlah kami pembawa damai bila terjadi perselisihan. Akhirnya kami serahkan ya Tuhan acara pada hari ini hanya dalam kuasa kasih-Mu. Biarkanlah Engkau sendiri yang bekerja di tempat ini. Ini kami mohon kepada-Mu Tuhanlah kami, karena kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan sang penuntun hidup kami. Amin. Izinkan saya memimpin doa dalam satu minggu. Om Swastiastu, Om Astu Namo Buddhaya, Om Samgadadwang Samadadwang Samo Manasi Janatang Dewa Bagam Yata Buwe Sam Jnana Upasate Om Samaniwa Abuti Samana Hidaya Niwa Samanam Astu Manoyata Wasasati Om Anbadra Kertawiyantu Wiswata. Om Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini kami berkumpul bersama dalam rangka kegiatan pembentukan IPARI Provinsi Jawa Timur. Kami mengaturkan puja Nityam Astungkar karena limpahan waranugraha-Mu kami dapat melaksanakan acara pada hari ini. Oh Tuhan yang Maha Esa, kami berkumpul di tempat ini hendak bicara satu dengan yang lain, hendak menyatukan pikiran sebagaimana halnya para dewa selalu bersatu. Bagi kita semua, Maha besar Engkau Allah yang kami kenal, kami sembah dalam Yesus Kristus. Kami datang di hadapan-Mu dalam keadaan hati kami. Rasa syukur yang limpah kami sampaikan. Terima kasih atas anugerah hidup dan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam acara ini. Kami berdoa agar Tuhan memberkati kegiatan kami saat ini. Dalam setiap aspirasi yang diucapkan, pemikiran yang dibagikan, hubungan yang terjadi dalam diskusi, Tuhan turut bekerja di dalam. Bapa yang setia, kami bersyukur atas keberagaman agama dan keyakinan ada di dunia ini. Kami mohon agar Tuhan memberkati hikmat kepada kami untuk memahami perbedaan ini dengan penuh pengertian dan menghormati satu sama lain. Jadikan kami sarana perdamaian dan harmoni dalam kehidupan kami dimanapun kami. Bapak Ibu, izinkan kami membawakan doa secara agama Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sabar
Terpujilah Sang Bhagawan yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawan yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Sabda Sangganu Pawena Sada Soti Pawantute. Sadu, sadu, sadu. Selamat pagi Bapak Ibu yang kami hormati. Izinkan kami berdoa secara mauquf. Sehingga di dalam melayani umat dapat mencapai sebuah kesempurnaan. Maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderasi. Moderasi di tengah. Silakan menikmati hidangan yang telah disediakan. Kemarin sudah. Jika habis, silakan diisi sendiri. Pak Haji Parke, mantap banget. Mohon yang sudah melakukan registrasi tadi melakukan registrasi ulang di link yang sudah kita bagi di QR. Mohon di scan QR code-nya, nanti langsung bergabung. Ada yang hadir di sini, yang registrasi di sini masih 39. Di sekretariat di sana nanti Bapak Ibu silakan bergabung di QR code. Setelah itu nanti bergabung di QR code nanti di akhir setelah misi setelah
Hariap. Oke. 1, 2, 3. Lagi. Lagi. 1, 2. anu sedang merokok. Sudah duduk. Oke, 1, 2. Lagi. 1, 2, 3. Bantu. Semangat. Dada. Salam moderasi. Kedua, presidium sidang ditentukan dari dan oleh presidium sidang ditentukan dari dan oleh peserta sidang. 3. Pemilihan presidium sidang dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Gimana Bapak Ibu? Oke, lanjut. Pasal 2. Presidium sidang berjumlah 3 orang, terdiri dari ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Lanjut. Bab 2. Syarat-syarat presidium sidang. Syarat presidium sidang adalah sebagai berikut: memiliki integritas dan loyalitas yang tinggi terhadap lembaga. 2. Sehat jasmani dan rohani. 3. Berpengalaman mengikuti persidangan. 4. Bersedia menjadi presidium sidang. 5. Bersedia datang tepat waktu. 6. Tercatat sebagai anggota. Lanjut. Bab 3. Mekanisme pemilihan presidium sidang. Pasal 4. Pemilihan presidium sidang dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap pencalonan dan tahap pemilihan. 2. Calon presidium sidang berasal dari tim SD yang ditentukan oleh instansi pembina dan dipilih oleh peserta sidang. 3. Pemilihan presidium sidang dilakukan oleh peserta sidang melalui voting. 4. Presidium sidang terpilih adalah calon presidium sidang yang memperoleh suara terbanyak 1, 2, dan 3. Sepakat? Bab 4. Tugas, hak, dan kewajiban presidium sidang. 1. Presidium sidang bertugas memimpin jalannya sidang dan bertanggung jawab atas terlaksananya serta terarahnya sidang. 2. B. Berusaha mempertemukan pendapat-pendapat yang berbeda, menyimpulkan pembicaraan, dan mendudukkan persoalan yang sebenarnya serta mengembalikan jalannya sidang kepada pokok pembicaraan. 2. Hak dan kewajiban presidium sidang. A. Mengatur urutan pembicara. B. Mengatur dan menertibkan pembicara. D. Menetapkan waktu bagi pembicara. D. Menyimpulkan pembicaraan. E. Mengumpulkan tiap-tiap hasil keputusan yang diambil. F. Menghentikan pembicaraan peserta sidang apabila keluar dari pokok pembahasan. E. Mengesahkan hasil dan ketetapan hasil sidang atas persetujuan peserta sidang. Di mana Bapak Ibu? Dan kita akhir bab 5 penutup pasal 6. Hal-hal yang belum tercantum, hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian oleh presidium sidang dengan persetujuan peserta sidang. 2. Tata tertib ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan. Surabaya, 8 November 2023.
pimpinan sidang, sementara saya Rahmat Salahuddin, kemudian wakil ketua M. Kusnan dan sekretaris Pak Taufik. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Baik, kalau sudah sepakat kita lanjutkan ke pemilihan presidium sidang. Silakan Bapak Ibu bisa buka di IRQ. Nanti saya Bab 1 Ketentuan Umum. Pasal 1. Musyawarah wilayah IPARI adalah forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi yang diadakan sekali dalam 4 tahun untuk memilih ketua wilayah dan merumuskan pokok-pokok program. 2. Musyawarah wilayah yang dimaksud dalam tata tertib ini adalah musyawarah Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia IPARI Provinsi Jawa Timur. Kewenangan musyawarah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IPARI. Sidang pleno adalah sidang pengambilan keputusan musyawarah wilayah yang diikuti dan dihadiri oleh seluruh peserta muslim. Yang kelima, sidang komisi adalah sidang pembahasan untuk pengambilan keputusan musyawarah wilayah yang diikuti dan dihadiri oleh peserta muslim sesuai dengan pembagian komisi masing-masing. Ya, silakan. Jika peringatan pada ayat 1 dan 5, maka pimpinan sidang dapat memisahkan peserta tersebut meninggalkan ruangan sidang. Kartu merah. Boleh kartu merah Kartu merah. Lanjut. Pasal 8. Setiap keputusan dalam musyawarah diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Yaitu ikan cepat. 5. Quorum. Musyawarah wilayah dinyatakan sah jika dihadiri oleh setengah lebih 1 dari jumlah undangan peserta musyawarah IPARI. Bila poin 1 tidak terpenuhi, dapat diundur 2 kali 15 menit dan sidang dianggap sah. Lanjut. Bab 5 penutup. Pasal 10. Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan tata tertib sidang ini akan ditentukan lebih lanjut oleh pimpinan sidang dengan persetujuan peserta. Lanjut. Baik, karena sudah disetujui, maka ini tertib dinyatakan sah. Oke, baik Bapak Ibu, sidang pleno kedua sudah kita laksanakan pengesahan tata tertib musyawarah. Selanjutnya setelah ini Bapak Ibu melakukan sidang komisi. Kami bagi 3 komisi dan sudah kami share siapa saja yang masuk di komisi program, kemudian komisi organisasi dan rekomendasi. Nah, untuk komisi program saya bacakan. Program ya. Pak Profesor Bu Mufaroha, Pak Syarif Hidayatullah, Pak Wahyudin, Bu Eni Masdiana, Bu Husnu Raida, Bu Siti Zulaikha, Pak Siswanto, Pak Soeharto, Pak Muhammad Asrul Robani, Pak Muhammad Arif Tarwani, Bu Siti Nur Hanifah, Pak Amiruddin, Pak Ahmad Aziz Mustafa, Pak Arif Humaydi, Pak Ahmad Samsoni, Pak Saniman, Pak Saiful Amir, Pak
Hujah Permana, Pak Suwono dan Pak Alfandi Gunawan. Bapaknya nanti bisa dikasih tempat yang enak itu loh. Komisi Organisasi Pak Muhammad Sirajuddin Khalili, Bu Haja Sriwanti, Pak Slamet, Pak Aziz Fauzan, Pak Warto Hadi, Pak Wahid Mudakir, Pak Kuswawaid, Bu Zulfianik Hidayati, Pak Ahmad Saroni, Pak Nanang Khalidin, Pak Sunhana, Pak Wahno Sujipto, Pak Nur Kholis, Pak Hasim Asyari, Pak Ahmad Fauji, Pak Saifuddin, Bu Nikmatul Khairiyah, Pak Muhammad Zainuddin, Pak Budi Sunaryo, Pak Eko Bayu Putra, dan The Swing. Bahasa Cina. Saya lupa ya nanti. Untuk ketua sekretaris silakan nanti Bapak Ibu pilih. Nanti akan didampingi oleh Pak Saifuddin Ma'arif dan Pak Taufik Rahman. Sidang komisi rekomendasi Pak Khairul Mukim, Pak Ifawati Asroriwan Mawadah, Pak Masbudin, Pak Siswono, Pak Muhammad Imam Ghazali, Pak Furqon Wahyudi, Pak Badrul Komari, Bu Farida Ismawati, Pak Saiful Rahman, Pak Suyitno, Bu Umi Tijaro, Bu Ernawati, Pak Raden Jamal, Pak Habib Al-Amin, Bu Anjar Watus Solihah, Pak Mahfud Saiful Ansori, Pak Ali Maki, Pak Kusminus Triyanto, Pak Riko Widianto, Bu Wahyuni. Nanti akan didampingi oleh Pak Kusnan, Pak Zakaria, sama Pak Adi Widoyanto. Untuk yang komisi program nanti didampingi oleh Rahmat Salahuddin sama Bu Alfiatus Wali. Ada yang usul tadi, monggo kami persilakan. Pak Raden Jamal ganti. Baik, untuk nama yang diganti silakan. Jadi yang mungkin sebagian ada yang ketika kita kirimkan surat dengan nama kemudian diganti oleh orang lain, silakan langsung mengganti nama yang diganti. Masuk besi seperti dari Pamekasan dari Pamekasan. Yang pertama rekomendasi internal, terus yang kedua rekomendasi instansi pembina, yang ketiga rekomendasi lintas sektor, yang keempat rekomendasi lain. Lain ini mungkin asumsinya bisa perusahaan-perusahaan atau stakeholder yang bisa mendukung program-program IPARI ke depan. Kita selesaikan satu-satu ya, karena saya pikir dari semua anggota ini sudah baca program, sudah baca yang dikirim tadi, tinggal kita sedikit menyambungkan gagasan-gagasan untuk rekomendasi IPARI ke depan. Untuk internal, kira-kira apa yang perlu direkomendasikan? Karena kita IPARI itu lintas agama, maka penyuluh agama saja tidak ada Islamnya di situ. Penyuluh agama. Rekomendasi internal penyuluh agama gitu ya. Rekomendasi internal penyuluh agama. IPARI. Iya, belum ada ya. Kalau menghilangkan ya dengan memastikan karena apa ini sekarang
jalan-jalan nggak ada. Honorer tanpa melihat ijazah. Oh ya kan bisa. Bisa kan profesionalitas. Ijazah juga penting profesionalitas. Hubungannya yang Ini ada merekomendasikan honorer untuk bisa melanjutkan pengabdiannya di penyuluh, memberikan prioritas gitu dah. Iya, kecuali Mbak tadi ini kan kabel yang memberikan rekomendasi. Apa tadi saya lupa memberikan perhatian khusus. Atau memberikan kesempatan gitu. kalau kesempatan kan boleh semua orang Memberikan prioritas pada penyuluh honorer yang ada. PNS yang sudah mengabdikan yang ada gitu aja yang telah Ya, telah mengabdi aja. jadi kalau nggak baik telah melaksanakan tugas dengan baik, telah melaksanakan tugas dengan baik, kinerja katanya Mbak Erna tadi itu dengan baik. kalau kinerjanya jelek ngapain dia itu Dan terus terakhir saya lihat beberapa berita banyak yang meninggal. Barangkali ini ada jaminan tenaga kerja ya. Oh iya, Itu Pak. nanti eksternal dengan apa namanya ini? BPJS. Sektoral ya, memberikan jaminan biaya kesehatan. Tenaga kerja, bisa kesehatan, bisa tenaga kerja. Hasil sidang komisi Program-program kepemiluan ya sudah rekomendasi lintas sektoral melakukan MOU terkait program kepenyuluhan. Saja ya. membawahi bidang hukum, advokasi, disiplin dan etika profesi, serta bidang pengembangan profesi dan penilaian kinerja. Ketua 3, Sekretaris 3, dan Bendahara 3 membawahi bidang sosial, seni, dan budaya, serta bidang moderasi beragama. Demikian hasil dari sidang komisi organisasi. Ngaten Pak Ketua. Terima kasih kepada Bu Hikmat yang sudah memberikan paparannya hasil dari komisi organisasi. Bapak Ibu sekalian, silakan panjenengan menambah atau mengurangi dari apa yang menjadi kesepakatan dari komisi organisasi. Monggo, saya buka dua penanya. Monggo Bapak Ibu. Panjenengan nggak sadar ada yang kurang? Benar? Tadi itu kok Buju itu berdoa. Kenapa Pak Dimas kok Buju nggak dimasukkan? Nggak ada. Nggak ada Dimas kok Buju. Nggak ada. Oh belum ada. Oke, siap-siap. Izin pamit. Enggak, pembimas di tampil itu ada nggak? Oh, udah ada. Oh, ibu ada nonton kok. Saya yang salah. Ada lagi ibu saya katanya bawa bapak. Aku lihat baik ibu mencer. Monggo nggak ada. Yang terbakti terpenuhi kalau bapak Terima kasih Bapak Ibu sekalian, demikian dari komisi organisasi yang sudah memberikan
Lain sabil hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil sidang Komisi Program sepenuhnya akan disampaikan oleh Kiai Samsoni. Beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, masuk di atas ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kerja di tingkat pusat itu saya pikir sudah sangat relevansi diterapkan di tingkat wilayah. Cuma kami sedikit menambah sesuai dengan kearifan lokal daerah kita Jawa Timur, sehingga program kerja yang dari pusat itu tidak banyak dirubah. Yang kedua, program kerja hari ini itu paling tidak dalam tahap pertama sosialisasi IPARI di tingkat Jawa Timur, itu yang terpenting, baik di tingkat internal maupun eksternal. Maka program kerja itu berbunyi seperti ini. Yang pertama, mendorong dan memastikan. Kalau sudah didorong harus sudah masuk pasti terbentuknya IPARI di tingkat daerah dengan ketentuan pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Bentuk kegiatan konsolidasi, sosialisasi dan publikasi. Tujuan target pembentukan IPARI di 38 kampus se-Jawa Timur tahun program 2023-2024, artinya di 1 tahun ini sosialisasi dan konsolidasi organisasi harus sudah berjalan sampai tingkat kabupaten, kemudian bidang organisasi, seksi organisasi. Yang kedua, mendorong percepatan pengadaan atribut IPARI sesuai dengan ADART bab 8 pasal 26. Insya Allah pada dengan semua sudah ada. Isi dari program penyusunan penetapan pengurus tentang atribut, sosialisasi dan publikasi atribut hasil penetapan ya. Kemudian untuk bentuk kegiatan penetapan tentang seragam, bendera, logo, mars serta maknanya. Sebenarnya ini sudah program pusat Pak. Di tingkat wilayah itu tidak perlu mesti. Cuma ini nanti kita memastikan saja. Jadi nanti ditambah memastikan ya, memastikan. Kemudian yang ketiga, melakukan konsolidasi dengan ketua-ketua bidang organisasi PDIPARI di 38 Kampung. Melakukan konsolidasi dengan ketua-ketua bidang organisasi PDIPARI Jawa Timur. Isinya sosialisasi, publikasi, advokasi. Tujuannya tersampaikan gagasan solusi yang dialami oleh anggota IPARI di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur. Tahun program 2023-2027. Sumber dana kas organisasi, bidang organisasi. Yang keempat, melakukan konsultasi, komunikasi, koordinasi dengan instansi pembina Kabid PNS Jawa, Pembimas tentang problematika dan solusi penguatan peran penyuluh agama, berarti lintas agama. Bentuk kegiatan koordinasi dan audiensi, tujuannya persoalan penyuluh di seluruh Kapkop se-Jawa Timur terselesaikan tahun anggaran tahun kegiatan 2023-2027. Kas organisasi sumbernya Departemen Organisasi dan Bidang Organisasi. Baik, yang kelima, menyusun bentuk tata kerja dan tata kelola organisasi, good governance, landasan hukum, struktur organisasi, tupoksi dan wewenang. Kegiatannya menerbitkan buku digital organisasi. Nanti di tingkat pusat pun juga demikian, dan kita di daerah juga ada seperti itu. Kemudian ada bintang organisasinya dan money organisasi. Ini anggaran sumber pendapatan organisasi. PDIPARI tahun
organisasi. Yang nomor 6, mendayagunakan situs web BW IPARI atau media sosial sebagai forum komunikasi dan informasi tentang keorganisasian IPARI. Bahkan sampai dulu itu yang di pusat itu sampai ada siaran online baik di TV swasta maupun di radio setempat itu. Yang publikasi profil organisasi di web IPARI, terpublikasikannya profil IPARI di berbagai tingkatan tahun 2023-2027 kas organisasi bidang organisasi. Yang ke-7, melakukan sosialisasi kewajiban dan urgensi pembayaran uang iuran anggota IPARI. Kemudian tadi sempat disampaikan berapa persentasinya di anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu persentasinya sudah disampaikan. Ketika iuran itu masuk, sekian untuk PD, sekian untuk BW, sekian untuk pusat. Tadi disampaikan berapa besarnya, biar itu konsolidasi dan koordinasi dulu terhadap PD IPARI yang ada nanti setelah terbentuk, sehingga angkanya itu menyesuaikan dengan kondisi. Sosialisasi publikasi, target organisasi dapat berjalan dengan lancar karena IPARI memiliki dana yang cukup 2023-2027 kas organisasi bidang organisasi. Yang ke-8, konsolidasi keanggotaan IPARI, pendaftaran dan penetapan anggota dan penerbitan KTA digital, pendaftaran anggota dan penetapan penerbitan KTA digital keanggotaan oleh PD IPARI, KTA oleh PP IPARI, gitu ya, kas organisasi bidang organisasi. Yang ke-9, koordinasi dan komunikasi dengan lintas sektoral baik tingkat BW maupun PD, sosialisasi dan kerjasama program dengan lintas sektoral, bentuk program kerjanya, tujuannya agar ini tambahan setelah program itu ya, kita tambah agar tersosialisasi keberadaan IPARI tingkat provinsi Jawa Timur dan bisa kerjasama di lintas sektoral tahun anggaran 2023-2027. Kemudian 10, peningkatan kompetensi anggota. Ini juga tambahan dari komisi program kerja, isi dari kegiatannya BIMTEK. Tujuannya peningkatan kompetensi seluruh anggota IPARI Jawa Timur tahun kegiatan 2023-2027. Saya pikir itu Bapak mungkin ada usulan, monggo tolong dibuat kali ya Pak Cip. Ya. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, saya akan meng-highlight yang nomor 10. Nomor 10 itu maksud kita lebih membuat rumah untuk kepentingan secara personal. Contohnya bagaimana nasib tentang PHK, tentang KP, tentang dunia individu. Kemudian juga mengasumsikan untuk ke depan pasti kita akan banyak bersentuhan dengan yuridis formal. Kita harapkan nanti kita mengamanatkan kepada pengurus yang terbentuk di tingkat wilayah untuk nyambung dengan berbagai pihak, di antaranya dengan Balai misalnya, untuk melakukan kegiatan pelatihan tentang penguatan yuridis atau hukum kepada anggota. Karena mungkin saja dengan regulasi terbaru, salah satu anggota kita nanti akan menjadi BPAIW misalnya. Kita minta pada pengurus terbentuk nanti untuk menindaklanjuti dengan menyambung dengan para pihak untuk menguatkan profesionalisme pada anggota IPARI di Provinsi Jawa Timur. Terima kasih, kami silakan untuk memberikan tanggapan, mengurangi atau menambah dan seterusnya. Kami beri waktu 3,5 menit. Terima kasih. Intinya Suratul Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kalau dibutuh jadi butuh moderasi berangkat. Aku siap Mas. Terima kasih. Ini ada rekomendasi yang sederhana mohon biar tidak berat-berat. Kalau rekomendasi terlalu berat kasihan penulisnya gitu ya. Yang pertama untuk rekomendasi internal penyuluh agama yang tertulis di WA itu penyuluh agama Islam. Tadi kita harus sepakat penyuluh agama saja. Satu, memiliki maris dan atau himne IPARI itu nanti menjadi pikat bersama untuk mungkin menyusun debat dan sebagainya. Yang kedua, mengadakan kegiatan bersama setiap tahun se-Jawa Timur. Itu nanti menjadi satu ritme kesatuan seluruh penyuluh agama.
Nah, ini menjadi rekomendasi sehingga nanti proyeksi program di masing-masing satuan daerah maupun wilayah Bali ini membaca AD ART-nya IPARI yang baru ini terkait dengan siapapun yang ter-SK. Di sisi lain teman-teman kita itu kan masanya tinggal 1 tahun dengan memperhatikan masa IPARI durasinya masih lama. Oleh sebab itu melalui rekomendasi ini diharapkan yang baik-baik saja dilanjutkan. Ini walaupun kami menyadari persiapan ini cukup mepet ya, bahkan sampai tadi pagi pun kami masih menyiapkan berbagai hal, tapi alhamdulillah berkat support dari Bapak Ibu semua kegiatan Muswil Jawa Timur dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Kami menyadari bahwasanya memang yang seperti kami sampaikan di awal, kita ingin pembentukan IPARI di Jawa Timur sesuai dengan mekanisme yang berlangsung. Kami juga ingin IPARI di Jawa Timur nantinya lebih berdaya guna dengan tentunya diisi oleh tenaga-tenaga yang profesional di bidangnya masing-masing. Kami tentunya berharap nanti komposisi pengurus IPARI Jawa Timur bukan hanya mencerminkan keragaman, tapi juga beragam talenta atau kemampuan yang menopang di masing-masing bidang. Karena sekali lagi tantangan ke depan organisasi profesi cukup banyak dan cukup berat. Tugas awal sudah menanti bahwasanya nanti pasca teman-teman Pokja Kapko mengentri data, kami yang di provinsi punya kewajiban sebagai verifikator. Ya, sebagai verifikator kurang lebih jumlah penyuluh untuk yang muslim itu ada sekitar 392. Ya, jadi kami nanti dari tim verifikator ini yang tadi malam pun juga dibekali oleh kepegawaian ya. Jadi memang kami running Bapak Ibu mulai kemarin sudah harus hadir di Surabaya untuk belajar bersama-sama menjadi verifikator aplikasi disepakati. Jadi kami nanti akan mempelototi satu persatu apa yang sudah dikerjakan oleh Bapak Ibu ketua-ketua Pokjalu Kapko. Makanya kalau orang Jawa bilang ketua Pokjalu diundang ke sini itu ngiras-ngirus ya. Yang pertama menghadiri kegiatan IPARI, yang kedua Bapak Ibu nanti akan mendapatkan sosialisasi tentang disepakati. Karena ini memang merupakan kebutuhan primer dari kita penyuluh agama. Nanti ini akan menjadi kebutuhan dari masing-masing penyuluh. Kita tahu problem tentang kepenyuluhan ini tidak hanya berkutat di masalah organisasi, tapi di penyuluh agama sendiri juga banyak masalah yang harus dipecahkan bersama-sama. Alhamdulillah Bapak Ibu, ya walaupun tenaga kami terbatas, sebisa mungkin kami bisa membantu Bapak Ibu yang KP, Bapak Ibu yang partnya nggak ada, satu persatu bisa terselesaikan. Mudah-mudahan nanti secara keseluruhan bisa terurai. Itu salah satu agenda pertama kita nanti mungkin. Tapi yang pasti hari ini Bapak Ibu, sebelum penutupan dilaksanakan, mari kita ikuti bersama-sama, terutama Bapak Ibu penyuluh agama fungsional akan mendapatkan penjelasan secara rinci dan sejelas-jelasnya dari Pak Subhan ya, yang hari ini sudah hadir untuk memberikan sosialisasi kepada Bapak Ibu semua. Mungkin itu sekedar sambutan dari saya, dan nanti secara resmi penutupan akan kita lakukan pasca kegiatan dari kepegawaian, nanti ditutup oleh Bapak Kepala Bidang. Ya, dicoba dulu password defaultnya My ASN Mas Haris. Password defaultnya My
Di kotak merah nggak diisi berarti. Tanda seru. Yang perubahan jabatan panjenengan. Ngertosa sing diarani jabatan. Halo. Jangan sampai keliru. Contoh, Mas, jabatan jenengan apa? Terus penyuluh muda. Nah ya, kalau kita tanya jabatan maka jawabannya jika panjenengan ahli, yang dikatakan ahli itu yang diakui apa waktu pengangkatan jenjang pendidikannya S1 ya, maka penyuluh ahli pertama ahli muda, ahli madya. Oke, ini jabatan. Nah, kalau ini yang terjadi kesalahan dalam satu hari itu pun asal panjenengan laporan dan membawa dokumen pendukungnya bisa diselesaikan oleh teman-teman kepegawaian. Kalau nggak bisa, lapor sama kami. Ya, saya kebatian dulu deh. Sama dengan SK kenaikan pangkat, beda ya. Sing diarani pangkat niku yang mana? Oh bagus, oke, terima kasih. Niku namanya ini golongan. Oke, pangkat itu sing diarani pangkat ada penata muda tingkat 1 kan gitu toh. Ada pembina tingkat 1. Boten niku wau sing disebut golongan. Ya. Puna. Paham? Makanya boten paham kita ulang lagi. Ben gak ngrepotno petugas. Bingung make gusidap. Nggih. Pun nggih. Sudah ya. Ketika di pangkat dan golongan Bapak Ibu tidak sama dengan yang Bapak Ibu sekarang pegang, ini juga harus dilaporkan kepada kepegawaian. Di kepegawaian nggak ada, tanya di bendaharanya, karena bendahara itu menggaji berdasarkan pertek. Gitu ya. Pun Bapak Ibu, pangkat dan golongan ketika tidak sama dengan hari ini yang panjenengan pegang, saya yakin dan saya hakul yakinkan pada hari ini, kalau sekarang kita serahkan ke teman-teman kepegawaian, maka tidak akan bisa jadi berubah pada saat itu juga. Karena pangkat dan golongan ini adalah kewenangan BKN. Jadi Bapak Ibu boten usah maksa teman-teman kepegawaian karena tidak punya kewenangan. Bu, di profil ya. Apakah sudah sesuai dengan saat ini? G. Satuan kerja atau unit kerja. Kalau beda, ya. Bapak Ibu lapor ke kepegawaian membawa surat mutasinya atau SK mutasinya, ya, bawa SK mutasinya kepada kepegawaian. Kalau bisa di scan aslinya, PDF aja yang dikasihkan ke mereka. Insya Allah pada hari itu juga mereka bisa melakukan pembetulan sesuai dengan posisi sekarang.
pun. Ya. Yang salah apa, Pak? Tempat kerja. Ya, jika salah di unit kerja, di profil. Nah, unit kerja. Coba Mas Haris, kalau kita unit kerja di mana? Itu di situ. Ya, mumpung Mas buka unit kerja YBS di profil posisi bukan posisi posisi honor atau bahasanya honor boleh. Nah, itu Bapak Ibu sudah diklikkan sama Mas Haris. Pegawai kita. Nah, ini kalau dibiarkan Bapak Ibu, ketika kita input di SSO, ya, nanti diverifikasi oleh disepakati oleh tim penilai, dibiarkan begitu karena dia tidak bisa kewenangan, tidak punya kewenangan untuk merubah, ya kan? Maka pak integrasinya yang muncul ya 2036 tahun, dan ini akan berlanjut sampai dia pensiun. Ketika saat pensiun pasti tidak akan segera menerima SK pensiunnya karena harus ngurus dulu TMT masa kerja. Kemarin kesepakatannya begitu ya, Mbak Dian sama siapa? Mas Arif. Kemarin Bu siapa lagi? Bu Alfi. Ya, teman-teman tim penilai bahwasanya yang melakukan verifikasi di dalam disepakati mereka. Teman-teman yang di sini bertanggung jawab atas temannya harus sudah masuk di dalam SSO, input datanya. Kalau di SSO ini yang penting input datanya, karena di situ angka aja, tidak ada data panjenengan, tidak akan tampak di situ. Tugasnya hanya keluar NIP, entry angka-angka, selesai. Kalau di SSO, makanya kita harus aware supaya ketika ini nanti kita cetakkan pak integrasinya tidak salah lagi. Jadi sudah dalam bentuk yang betul. Berhadapan dengan bapak-bapak yang luar biasa di hadapan kita untuk yang kedua kalinya di kesempatan edisi sore hari ini. Dan ini adalah satu momen yang luar biasa, jarang dan mungkin sangat-sangat jarang kegiatan penyuluh agama Islam Jawa Timur dihadiri bintang-bintang pejabat dari Kanwil Provinsi Jawa Timur dan juga kepala kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Matur nuwun sudah begitu setia mengawal kami semuanya mulai sejak pagi hingga jelang sore hari ini. Baik Bapak Ibu, tanpa panjang kata kita akan berikan satu kesempatan kepada Ketua IPARI kita, Bapak Syaifuddin Ma'arif, yang akan memberikan statement apa saja yang sebetulnya progres yang akan dilakukan dan bagaimana perjalanan pemilihan beliau di kesempatan edisi siang hari. Monggo disilakan Pak Syaifuddin Ma'arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat Wakaf, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Mufi Imran Nusadi MII. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, Bapak Dr. Bakti, Bapak Ibu, seluruh peserta Muswil IPARI Provinsi Jawa Timur,
dan tak lupa teman-teman SC dan OC yang saya banggakan. Pertama kali ungkapan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya perlu bersama-sama kita menajatkan, karena atas izin dan sekaligus ridhonya semata kegiatan Muswil IPARI Provinsi Jawa Timur dapat berjalan dengan lancar dan sukses tanpa hambatan. Kami merasa keberadaan kita semua diterima begitu hangat, Pak Parti. Kami katakan hangat karena di dalam dingin, tapi ketika di luar sangat panas, makanya kami sebut hangat. Tetapi alhamdulillah kehangatan itu kami rasakan ketika kami melaksanakan Muswil IPARI dari mulai pagi sampai sore. Alhamdulillah kelihatannya teman-teman masih dalam keadaan lengkap. Ini menunjukkan Bapak Ibu mengikuti dengan seksama dan menikmati proses pemilihan ataupun kegiatan Muswil IPARI yang ada di Provinsi Jawa Timur. Perlu kami laporkan Bapak Kabid, sesuai dengan ronde jadwal yang kita buat, kita laksanakan satu persatu, dan yang istimewa memang Muswil ini kita mengadopsi segala potensi yang ada di Jawa Timur. Artinya teman-teman se-Jawa Timur insya Allah ketua-ketua Pokja ini hadir lebih dari 90% Pak Kabid. Ada yang izin karena memang sakit, tapi insya Allah yang lain hadir dan bisa mengikuti acara ini dengan baik. Tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu, palu yang dipakai untuk sidang itu jauh-jauh dibawa dari Madiun. Walaupun yang membawa orang Madiun yang pukulannya paling keras ternyata orang Madura. Yang bawa Madiun tapi yang mukul orang Madura. Dan alhamdulillah suguhan yang disampaikan oleh panitia kayaknya teman-teman juga berkenan. Saya lihat kotaknya juga bersih. Dan pada saat jam makan siang tadi Pak Kabid, teman-teman lahap dengan suguhan bebek sinjai dari Madura. Jadi insya Allah progres teman-teman ketika pulang ini mudah-mudahan kenyang secara fisik dan secara batin, juga teman-teman bisa menyaksikan atau mengikuti proses musyawarah wilayah yang nanti sebagai bekal Bapak Ibu bagi daerah yang belum terbentuk IPARI. Harapan kami Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak terlalu lama proses pembentukan IPARI di daerah bisa segera dilaksanakan, dan kami mohon bantuannya nanti untuk laporan ketika sudah terbentuk IPARI di masing-masing daerah, akan kami sampaikan ke pusat kalau Jawa Timur sudah terbentuk IPARI sampai di tingkat daerah. Mungkin yang sudah terbentuk perlu kami sampaikan Pak Kabid. Jadi yang sudah terbentuk dari kabupaten kota di Jawa Timur, Jember, kemudian Lumajang, Pamekasan, Surabaya, Ngawi, Batu, Bondowoso, sudah, Blitar, Jombang, ya nanti akan muncul. Nah, akan muncul. Oleh karena itu pasca Muswil nanti Bapak Ibu silakan di-share di grup Muswil. Kami sudah bikin grup Pak Kabid, ya, alhamdulillah disupport oleh tenaga-tenaga IT, ya. Jadi karena semangatnya teman-teman sebelum datang sampai sini itu sudah absen. Tadi malam sudah kami bikinkan Google Form, sebelum nyampe Surabaya absennya sudah masuk dulu Pak Kabid. Akhirnya kita keluarkan, kita keluarkan lagi karena belum sah, ya. Belum nyampe sini kok sudah absen, sudah check in. Baik, berikutnya kami laporkan Pak Kabid. Tadi proses pemilihan kita awali dengan pembentukan presidium. Sudah ditentukan ada 3 orang presidium, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan tata tertib yang sudah disepakati oleh seluruh peserta musyawarah wilayah, kemudian dilanjutkan dengan sidang komisi, dan
dari komisi-komisi tadi akan kita himpun dan akan kita sempurnakan sehingga nanti ketika sudah terdokumentasikan Bapak Ibu nanti bisa dijadikan rujukan ketika Bapak Ibu menyelenggarakan musyawarah di masing-masing daerah. Kami meyakini Bapak Ibu tentunya harapannya datang ke sini bukan hanya sebagai peserta, tentu Bapak Ibu ingin informasi apa yang diperoleh dari Musbil yang ada di provinsi ini bisa dijadikan bekal pembentukan di masing-masing daerah. Dan tadi kami laporkan Pak Kabid, Bapak Kepala Kantor Pemenang Kota Surabaya, jadi pemilihan ketua maupun formatur tadi kami menggunakan e-voting. Ya, jadi alhamdulillah selama kuota masih terisi, ya kuota paket ada, insya Allah prosesnya tidak ada yang kesulitan tadi e-vote, ya, sehingga dari proses penjaringan calon ketua sampai kemudian informatur semuanya bisa kita lalui bersama-sama. Dan alhamdulillah sekali lagi kami dari SC dan OC walaupun bergerak secara bertahap, Jawa Timur nantinya bisa kami laporkan dengan senang, dengan bangga, insya Allah pembentukan Musbil atau pemilihan ketua di Jawa Timur dan sekaligus pengurus itu sesuai dengan aturan ADART. Dan tentunya nanti akan kita tindak lanjuti dengan pengukuhan, dan kami dari tim formatur memiliki waktu 7 hari untuk menyusun susunan pengurus IPARI Provinsi Jawa Timur. Harapan kami tentu kepada Bapak Kepala Bidang, mewakili Bapak Kakambil, tentu sebagai instansi pembina kami harapkan nanti, karena proses selanjutnya setelah kami susun adalah penerbitan surat keputusan yang dilanjutkan dengan pengukuhan. Hari ini Bapak Ibu, pinnya yang terpasang di dada Bapak Ibu ataupun ada yang di jilbab, ya, macam-macam, ya, ini menunjukkan semangatnya. Jadi semangatnya bukan hanya di dada tapi juga di kepala. Kami terima kasih Bapak Ibu sekali lagi. Mudah-mudahan ini menjadi momen awal yang indah bagi kita semua. Kami menyadari sebagai ketua IPARI tentunya tidak bisa bekerja sendiri. Kami butuh teamwork, kami butuh kolaborasi, kami butuh sinergi dengan Bapak Ibu semua. Ya, insya Allah nanti kami juga akan merangkul Bapak-bapak, Ibu-ibu juga dari lintas agama, ya, karena IPARI bukan hanya untuk penyuluh agama Islam tapi untuk semua agama. Insya Allah akan kita hadir dan mudah-mudahan kedepannya penyuluh agama Jawa Timur sesuai dengan tema kita hari ini mampu memberikan harmoni untuk Indonesia yang damai. Mungkin itu. Pak Mufi. Ada penghulu, ya, itu khusus penyuluh. Oke, silakan sesuai dengan jabatannya. Terampil ya terampil, penyelia ya kan, ada penyelia ya kan. Oke, kemudian kabupatennya kabupaten, jauh milih kabupaten Banyuwangi, ya, itu ya, atau tetangganya. Oke, nama silakan sembarang, NIP silakan isi. Nah ini ya, ini kami cek tadi punyanya penghulu. NIP ini ada yang diisi nomor HP, maksudnya apa? Ada yang diisi nama kecamatan KUA-nya. Ini Pak, kadang-kadang yang muncul di bukan tapi gigi.